Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita berjumpa Bapak dan kawan-kawan di pelajaran kita tafsir. Dan insyaallah di malam hari ini kita masuk ke pembahasan berikut surah apa? Surah Al-Insyirah. Ya, sekarang kita masuk ke surat Al-Insyirah. Artinya alhamdulillah kita sudah selesai dari surat Ad-Din. Dan pembahasan final kita selesai di ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan kita sudah mencoba menelaah, mempelajari, menelusuri dari makna-makna yang ada. Maka semoga apa yang kita sudah bahas terakhir, yang kita bahas masih ingat ya, tentang konsekuensi atau peran besar dari usia berapa? 40-an. Ya, semoga apa yang kita sebutkan bagi kita yang sudah menyentuh di angka itu, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah di atas kebaikan dan kebajikan, dimudahkan untuk itu. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita masuk ke surat Asy-Syarah, atau biasa atau ada yang menyebut dengan surat Al-Insyirah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berapa ayat? 8 ayat. Surat Makkiyah. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu. Kita akan berbicara nanti kalimat nashrah, kami melapangkan. Kenapa Allah tidak mengucapkan aku melapangkan? Laka juga kenapa disertakan kalimat laka, untukmu? Padahal mungkin cukup untuk mengatakan ayat ini alam nashrah sadrak. Tetapi kenapa ada kalimat laka? Fungsinya apa? Wa wada'na, dan kami letakkan, maksudnya kami turunkan, angka darimu wahai Muhammad apa? Wizra, bebanmu. Apa yang dimaksud dengan wizar di sini? Karena wizar sering datang dalam arti bahasa dosa atau kesalahan. Apakah maksudnya meletakkan darimu dosa wahai Muhammad? Atau apakah maknanya itu menurunkan darimu dosa wahai Muhammad, artinya mengampuni? Apakah berarti Muhammad pernah melakukan dosa? Karena kalau difahami secara literalnya mengarah ke makna itu. Apakah demikian? Tunggu episodenya ya. Juga Allah berfirman, alladzi anqadha dhahrak, yang menjadi beban di mana? Di punggung, di punggung. Nah, beban ini apa? Apakah dosa ataukah yang lainnya? Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat untukmu wahai Muhammad dzikrak, penyebutanmu, namamu wahai Muhammad. Kami angkat namamu wahai Muhammad, kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Nah, penyebutan ini apa tafsirnya? Pengangkatan nama ini bagaimana tafsirnya?
Kita tunggu. Lalu Allah berfirman, fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu yusra. Ada apa? Kemudahan. Dan di sini Allah berfirman yusra. Allah berfirman al-usri. Allah tidak berfirman fa inna ma'al usril yusra. Allah tidak berfirman fa inna ma'al usril yusra. Tetapi Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra. Ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah datang penyebutannya dengan penyertaan alif lam. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang kemudahan, Allah tidak datang dengan alif lam. Apa maknanya? Kalau mau tahu, ikuti seterusnya. Ya, jangan bolong-bolong, supaya ilmunya itu apa? Lengkap. Inna ma'al usri yusra. Penegasan ulang dari Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kembali, ketika Allah menyebut kesulitan, dan apa fungsi pengulangan di sini? Apakah pemborosan kata? Karena double kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Padahal mungkin secara makna kan sudah tersampaikan. Kesulitan itu apa? Ada jalan kemudahan. Tetapi kenapa datang kembali ayat ini? Disebut 2 kali oleh Allah. Kemudian kembali penyebutannya seperti semula. Ketika Allah menyebut kesulitan disertakan dengan apa? Alif lam. Ketika menyebut kemudahan tanpa alif lam. Tetapi disebut dengan apa? Tanwin atau disebut dengan apa? Nakirah. Lalu Allah berfirman, fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau selesai dari satu urusan wahai Muhammad, fansab, bersegeralah untuk memilih aktivitas berikutnya. Atau sibukkanlah dirimu dengan aktivitas berikutnya. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu lah farghab, berharaplah. Karena berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah ayatnya 8. Bismillah, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Apa artinya tadi? Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksudnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya awali pembicaraan kita dengan satu riwayat. Riwayat dari Tawus dan Umar ibn Abdul Aziz. Tawus dan Umar ibn Abdul Aziz. Saya akan berbicara pertama tentang surat Al-Insyirah, posisinya sebagai surat Al-Insyirah, keberadaannya setelah surat apa kalau di mushaf? Surat kalau dari atas surat apa? Al-Duha. Al-Duha baru Al-Insyirah. Ini satu. Kita akan terangkan posisi surat Al-Insyirah di posisinya setelah surat apa? Al-Duha. Diriwayatkan dari Imam Tawus dan Umar ibn Abdul Aziz. Tawus ini tabi'in ya. Umar bin Abdul Aziz juga tabi'in. Bahwa kedua orang ini, Imam Tawus, Imam Umar, itu berkata bahwa surat Al-Insyirah dan surat Duha itu satu surat. Wa Duha Al-Insyirah. Itu satu surat. Maka keduanya membaca 2 surat berikut itu dalam satu rakaat. Pernah 2 orang ini membaca surat setelah Al-Fatihah itu langsung digabung Duha sama Insyirah. Kalau Duha akhirnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Jadi tidak dipisah dengan apa? Bismillah. Karena mereka berdua memandang bahwa 2 surat ini apa? Satu kesatuan. Bukan sama ya, tetapi apa? Satu kesatuan. Mungkin ada nanti orang baca seperti itu, diamin aja. Ya. Tapi kalau ada yang ribut-ribut, baru ditegur. Ya, tapi kalau orangnya diam, biarin aja.
Berarti jamaah apa? Masjid apa masjid kita? Al-Ihsan, Papandayan, sudah dewasa orang-orangnya. Nah, berarti sudah apa? Sudah mengetahui apa? Khilaf-khilafnya. Mungkin aja ada imam baca seperti itu. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Meskipun cara baca ini apa? Tidak lumrah. Makanya saya katakan, kalau jamaahnya protes, berarti jamaahnya masih kurang apa? Tidak tahu. Berarti imamnya ditegur, jangan dulu, karena masyarakatnya belum faham. Atau kedua, ajarin masyarakat, bilang bahwasanya ada riwayat berikut dari Imam Tawus sama Imam siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau nggak terima lagi, ya sudah, ngalah. Jangan ngotot, ya. Biar nggak apa? Biar nggak ribut. Yang penting bersama-sama apa? Sholat. Jangan hanya nanti masalah basmalah, sholatnya beda lagi ya. Nah, jadi keduanya tidak memisah dengan basmalah. Karena basmalah ini fungsinya memang di dalam surat itu untuk memisah. Dia bukan bagian dari apa? Ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu untuk memisah satu surat dengan satu surat. Nah, berbeda nanti kasus di suratul Al-Fatihah. Nah, kalau suratul Fatihah ini diperdebatkan oleh para imam. Nah, kalau Fatihah ini, basmalah ini masuk kategori pemisah atau masuk dalam kategori apa? Ayat. Nah, dari sini muncullah perbedaan cara baca. Ada yang baca dengan basmalah karena memandang bahwasanya basmalah itu apa? Bagian dari ayat Fatihah. Ada yang tidak membaca karena memandang basmalah itu sebagaimana fungsi awal sebagai pemisah. Ah, berarti gimana kemarin? Gimana waktu itu kita jelaskan kalau misalkan basmalah nggak masuk sebagai ayat, berarti ayatnya kurang. Al-Fatihah ayatnya berapa? 7. Berarti kalau basmalah bukan termasuk, berarti berapa ayat? 6. Nah, gimana cara baginya? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Titik di situ berarti itu ayat berapa? 7. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat berapa? 7. Kalau di mushaf Shiratal ladzina an'amta alaihim apa di situ? Waqaf. Ya. Berarti kalau di mazhab yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan dari apa? Bukan dari Al-Fatihah, berarti dia naruh bulat itu di situ. Ayat ke berapa? Ke-6. Paham? Nah, makanya ya ada imam kedengaran Fatihahnya basmalah, ada yang tidak kedengaran. Ya, tapi masing-masing apa ada riwayatnya. Pendapat yang ketiga, dia tetap menjadi apa? Pemisah. Makanya dia dibaca dengan apa? Lirih. Kalau versi yang kedua tadi, mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan basmalah itu bukan apa? Ayat. Karena beberapa kali Nabi mencontohkan sholat tidak pernah baca basmalah. Makanya agak cukup keras Imam Malik. Imam Malik mengatakan baca basmalah di suratul Fatihah ketika sholat beda. Perkara baru di dalam apa? Agama. Ya kalau nggak setuju ya tentang saja Imam Malik ya. Berbeda pendapat dengan siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau Imam Ahmad ibn Hanbal punya dua pendapat. Satu sama dengan Imam siapa? Malik. Atau kedua, Imam Ahmad mengatakan bahwa dan ini mazhabnya Hambali, bahwasanya basmalah pemisah. Dia dibaca apa? Lirih. Makanya ada imam tiga versi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi kedua. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca basmalah. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memberikan kesan bahwa basmalah itu bukan bagian dari apa? Fatihah. Makanya dia dibaca apa? Lirih, meskipun harus dibaca, tetapi dibaca dengan cara berbeda.
Ya, baik. Nah, teman-teman Cilengsi ya enak. Antum mau sholat di sana, antum sudah tahu ilmunya, tahu sholat di situ, sudah tahu ilmunya, sholat di sana sudah tahu ilmunya. Kalau harus dengan cara antum, wajib yang baca basmalah, repot nanti masalahnya beberapa masjid itu ada yang tidak baca basmalah. Akhirnya sholatnya nanti dianggapnya apa? Tidak sah. Bisa? Nah, ini pendewasaan seperti ini itu penting untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Baik. Jadi dua orang ini melihat bahwa, memandang bahwa atau berpendapat bahwa duha, al-insyirah itu satu apa? Satu kesatuan. Alasan mereka apa, Ustaz? Kok bisa mereka menyatukan duha sama apa? Al-insyirah. Alasannya itu adalah di ayat yang ke-1 sama di duha ayat yang ke-6. Alam Nasrah ayat 1 sama di duha ayat berapa? Nah, jadi Umar ibn Abdul Aziz dan Imam Tawus itu memandang bahwa ayat 1 insyirah itu masih terkait dengan ayat ke-6 di surat apa? Ad-Duha. Surat 6 Ad-Duha apa bunyinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan di ayat 1 di surat Al-Insyirah berbunyi apa? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim wahai Muhammad, lalu aku berikan penjagaan? Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di mana titik temunya? Jadi Umar ibn Abdul Aziz dan Imam Tawus memandang bahwa pelapangan di sini itu dari kasus beliau itu merasa sempit karena jadi anak yatim. Pelapangan dada di sini karena dari kasus beliau itu sedih jadi anak yatim. Dan sedihnya jadi anak yatim ini hanya anak yatim yang bisa merasakan, ya. Kalau antum nggak anak yatim itu nggak bisa. Nah, jadi ceritanya, bukan ceritanya ya, pendapat siapa? Umar bin Abdul Aziz menghubungkan ayat yang ke-6 dengan ayat ke-berapa? 1 sebagai dalil bahwa surat ini masih satu kesatuan. Bukankah kami mendapati Muhammad dalam keadaan yatim? Sedih kamu wahai Muhammad. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu setelah itu? Ceria siapa? Muhammad. Sedih dengan meninggal bapaknya, sedih dengan meninggal ibunya, sedih dengan meninggal kakeknya, sedih dengan meninggal pamannya. Alam nasrah laka sadrak. Lalu dihibur oleh siapa? Allah. Hiburannya apa? Isra Mi'raj. Alam nasrah laka sadrak. Nah, Umar bin Abdul Aziz memandang bahwa dua ayat ini itu saling terhubung, ayat 6 sama ayat 1. Tetapi ulama mayoritas mengatakan bahwa tidak bisa dihubung-hubungkan. Ad-duha, insyirah, insyirah. Kalau kita kembali ke cara pendalilannya Umar ibn Abdul Aziz dan Imam Tawus, itu nggak masuk kata sebagian ulama. Karena konteks alam nasrah laka sadrak ini itu bukan konteks beliau ketika jadi yatim. Nabi Muhammad tidak pernah sedih ketika jadi yatim. Nabi Muhammad itu orang yang tegar. Jadi siapa? Anak yatim. Nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta belas kasih. Ketika beliau berumur 8 tahun, dibilang sama pamannya, "Paman, aku ikut jualan." "Oh jangan." "Enggak." "Kenapa harus ikut?" "Saya mau belajar mandiri." Yatimnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yatim sekarang ya umumnya kita itu sering apa? Minta belas kasihan orang. Sitna, tegar, kuat. Enggak masuk di konteks ini. Karena memang juga alam nasrah laka itu bukan konteks untuk apa? Anak yatim. Konteksnya untuk apa? Alam nasrah. Kenapa di situ disebutkan dilapangkan dadamu Muhammad dari rasa sempit karena permusuhan orang-orang Quraisy. Nah, itu konteksnya. Jadi alam nasrah itu bukan konteks apa? Anak yatim. Atau alam nasrah laka ini konteksnya apa? Yaitu dilapangkan dada, diberikan apa? Kalau kata ulama apa kata di sini? Yo, diberikan hati yang lapang, hati yang gembira. Itu maksudnya alam nasrah. Ya, sementara alam yajid kayatiman fa'awa itu tidak masuk apa? Konteks. Nah, dengan dalil ini
Mayoritas mengatakan Ad-Duha sama Alam Nashrah itu dua surat yang berbeda. Konteks pembicaraannya itu apa? Berbeda. Faham sampai di sini? Itu pembicaraan kita yang pertama. Pembicaraan kita yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melapangkan dadamu Muhammad. Apa maksud dengan melapangkan di sini? Setidaknya ada beberapa riwayat dari kalangan para imam. Riwayat yang satu disebutkan bahwa Sayyidina Jibril datang bertemu dengan siapa? Rasulullah, membelah dadanya, mengeluarkan jantung. Ingat ketika pembelahan dada, usia berapa? Usia berapa? Usia 40. Ya, 40 juga iya. Betul Bapak. Tapi pertama kali usia berapa? Usia 4 tahun. Bisa 14, bisa 41, bisa 43 ya. Iya, 4 tahun. Masih kecil itu, usia 4 tahun. Sayyidina Jibril datang, membelah dada beliau, mengeluarkan apa? Jantungnya, membersihkan dosa-dosanya. Kemudian diisi dengan ilmu dan iman, lalu mengembalikan jantung itu ke tempat semula, dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini ada ulama Qadhi Iyad rahimahullah mengkritik riwayat pembelahan apa? Dada. Ada orang yang tidak bukan berarti mengingkari mukjizatnya ya, tetapi lebih kepada kisah tentang apa? Pembelahan dada istilahnya? Disangsikan. Riwayat tentang apa? Pembelahan dada. Tapi masyhur tentang pembelahan dada siapa? Rasulullah. Oh, ada ustaz ulama yang itu yang tidak mencantumkan itu. Ada imam siapa? Qadhi Iyad rahimahullah. Nah, itu pentingnya orang belajar. Supaya nanti antum kalau dengar orang lain itu enggak kaget gitu. Wah, sesat ini. Jangan. Mungkin dia dapat informasi dari yang lain. Ya, mungkin kitanya aja yang belum baca atau belum dengar. Ya, jangan dipaksakan. Kata Imam Qadhi Iyad rahimahullah mengkritik pendapat ini. Ya, beliau keberatan dengan riwayat apa? Pembelahan dada. Ya, kalau antum kita mah sudah sepakat. Pembelahan dada itu apa? Hak terjadi sama siapa? Rasulullah. Dan itu boleh untuk terjadi. Karena alasan beliau pertama, pembelahan dada ini terjadi di saat Rasulullah masih sudah besar atau kecil? Masih kecil. Dan disebut sebagai salah satu apa? Mukjizat. Nah, kata Imam Qadhi, mukjizat itu tidak boleh terjadi sebelum jadi apa? Nabi. Kata Imam siapa? Qadhi. Setuju atau tidak? Karena biasanya mukjizat itu bisa keluar dari tangan. Itu ketika orang itu diangkat jadi apa? Nabi atau Rasul. Makanya beliau itu keberatan dengan riwayat pembelahan apa? Dada. Tapi nanti kita jawab ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, tapi bukan saya yang jawab, Imam Qadhi Iyad ya. Ulama yang sebanding dengan siapa? Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Jadi beliau berpendapat bahwa mukjizat tidak boleh terjadi kecuali setelah diangkat jadi apa? Nabi atau Rasul. Kedua, beliau mengkritik dari sisi kisahnya, dari sisi logik. Pembersihan dengan air itu dapat menghilangkan benda-benda fisik, betul atau tidak? Ini air, ini bisa lebur ini, hilang benda fisiknya, betul? Taib. Nah, hingga pembersihan dengan air itu tidak dapat menghapus apa? Dosa. Gimana ceritanya air kok bisa menghapus apa? Dosa. Itu kata siapa? Qadhi. Ya, karena material air itu ya membersihkan yang zahir. Sementara dosa itu dibersihkan dengan apa? Karena dosa itu berbentuk atau maknawi? Maknawi. Sesuatu yang maknawi dibersihkan dengan air bisa? Nah, itu kata siapa? Imam Qadhi ya. Alasan keberapa? Kedua. Kemudian ketiga, beliau kurang setuju, tidak tepat kalau mengatakan bahwa malaikat Jibril itu mengisi hati siapa? Rasulullah dengan ilmu. Jibril mengisi hati Rasulullah dengan apa? Ilmu. Karena yang menciptakan ilmu di dalam hati itu siapa? Bukan siapa? Jibril. Nah, kira-kira setelah antum dengar pendapatnya, setuju dengan Imam Qadhi? Begitulah teman-teman.
Dua sudut pandang. Kadang-kadang kalau kita pelajari di spek ini, itu antum akan mengatakan bahwa ini yang benar. Dan ketika antum baca di sudut pandang di sini, antum akan keras mengatakan apa? Ini yang benar. Dulu saya pernah meriwayatkan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kan logikanya itu apa? Kuat. Sampai-sampai Imam Syafi'i pun mengakui kekuatan logika siapa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Jangan debat lawan Abu Hanifah. Kenapa? Abu Hanifah itu kalau debat, kalau misalkan tiang itu dari besi, dia bilang kayu, itu pasti jadi kayu dia. Coba bayangkan itu. Siapa? Imam Abu Hanifah. Itu tiangnya besi nih, beneran besi. Tapi Abu Hanifah enggak, ini bukan besi nih. Dalilnya ini, alasannya begini. Orang semua akan percaya kalau itu bukan apa? Besi. Sebelum dipecah tentunya, kalau sudah dipecah kelihatan apa? Batunya. Ahlan akhina, jadi belajar kita yang banyak, ya, yang luas, supaya apa? Supaya banyak menyerap apa? Informasi. Nah, tapi bukan arti antum membolehkan semua hal. Antum tahu informasi, tetapi tetap amalkan yang paling apa? Paling dekat dengan sunnah, paling presisi dengan sayyidina, paling cocok dengan sunnah, paling jelas dengan apa? Sunnah. Amalkan itu, karena itu yang paling apa? Paling indah dan paling finalnya. Itu 3 alasan dari Imam Qadhi kenapa keberatan dengan riwayat ini. Ya, baik. Kita jawab Imam Qadhi rahimahullah. Jawaban kita yang pertama, menurut keyakinan beliau bahwasanya mukjizat itu tidak boleh terjadi kecuali sebelum apa? Pengangkatan. Sementara masa pengangkatan Nabi itu ada namanya masa bi'sah. Masa bi'sah sama masa apa? Nubuwah. Bi'sah itu apa? Masa-masa pengangkatan. Dan masa diangkatnya jadi apa? Nabi. Dan itu sangat mungkin, makanya akidah Ahlussunnah itu menetapkan bahwasanya mukjizat atau karamah itu bisa terjadi meskipun dia belum diangkat jadi apa? Nabi. Karena orang ini itu akan dipersiapkan jadi apa? Nabi. Maka kita terjemah bahwasanya itu adalah bentuk simbolik kesiapan beliau jadi Nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan betul Nabi kita Nabi Muhammad karena orang ini akan diangkat jadi apa? Rasul dan Nabi. Paham? Jadi ada masa bi'sah, ada masa apa? Nubuwah. Nah, akidah Ahlussunnah bahwa masa bi'sah itu boleh untuk terjadinya apa? Mukjizat. Paham sampai di sini? Nah, itu namanya irhasat namanya kalau bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya apa? Irhasat. Tanda-tanda apa? Kenabian. Jadi dari kecil itu sudah ditebak, bukan ditebak ya, dipastikan kalau dia ini siapa? Nabi. Ya, karena Nabi kita ini juga manusia soalnya. Jangan nanti tiba-tiba keluar di usia 40, saya Nabi. Nah, kamu siapa gitu? Kok tiba-tiba jadi apa? Rekam jejaknya mana kan gitu? Kok bisa jadi apa? Nabi. Ini ada orang misalkan tiba-tiba umur usia 40 gitu, tiba-tiba ngaku misalnya gitu. Saya wali gitu. Kamu siapa? Mana rekam jejaknya? Nah, apalagi kalau ngakunya aneh-aneh misal gitu kan? Iya. Nah, jadi harus apa? Harus ada jejak yang ditinggalkan. Bahwasanya dia memang orang yang akan dipersiapkan menjadi siapa? Sosok Nabi. Kemudian untuk jawaban yang kedua sama yang ketiga, ini sekaligus ya, bahwa darah hitam yang keluar yang kita terjemah tadi dengan apa? Jantung. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Sayyidina Jibril alaihis salam. Benar, itu merupakan sesuatu apa? Sesuatu yang apa? Nyata. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah tanda dari kecenderungan hati untuk berbuat apa? Dosa. Dan enggan untuk melakukan apa? Ketaatan. Nah, itu simbolik dari darah yang apa? Hitam. Nah, maka darah hitam itu dihilangkan. Jadi tidak mesti, begini maksudnya, tidak mesti material yang wujud itu ada bertemu sama sesuatu yang objek itu apa? Ada. Air tidak mesti harus membersihkan tanah, debu yang apa? Berwujud.
Ya, kalaupun kita katakan di sini darah ini wujud, itu kan wujudnya darah. Tetapi sebagai simbolik bahwasanya darah itu dihilangkan untuk apa? Untuk sebagai simbolik menghilangkan kecenderungan manusiawi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kecenderungan ingin melakukan ini, ingin melakukan itu dibersihkan. Sebagai apa? Simbolik. Ini sama seperti orang juara, misalkan orang juara 1, yang juara 1 dapat uang berapa? 500.000, maju dia, kemudian dikasih papan itu, tulisannya berapa? 500.000. Kan nggak mesti harus uangnya yang terjamin hari itu berapa? 500.000, bisa diambil nanti kapan? Di belakang layar. Fahum? Kira-kira seperti itulah kurang lebih. Maka di pendapat yang kedua ini kita sudah jawab pendapat siapa? Imam siapa? Qadiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kaum muslimin. Dan juga ya lebih lanjut kita ingin katakan bahwa ini sebagai tanda bahwa sang pemilik hati, maksudnya siapa? Rasulullah itu akan terjaga dari apa? Dosa. Selain juga memang Allah memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya kalau kita kembalikan ke hak Allah, kalau kita kembalikan kehendak Allah, bisa atau tidak? Ya sangat bisa. Jangan lalu logika itu menghantam sesuatu yang sesuatu kudrat Allah itu pasti apa? Pasti bisa terjadi. Ya. Faham atau tidak? Kalau kita kembalikan kekuasaan Allah, pasti bisa apa? Terjadi. Orang laut aja bisa terbelah kok. Jadi apa? Jadi dua. Berarti secara ringkas jawaban kita yang kedua dan ketiga bahwa wujud dari hati itu tadi, darah tadi itu simbolik untuk memberikan kesan apa? Bahwa kesucian, perlindungan dari Allah, sucinya hati, perlindungan dari Allah, juga sebagai simbol komitmen beliau untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa. Dan ceritanya bahwasanya air ini air apa? Air Zam-Zam. Makanya ya bagus tabarruk dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam bagus untuk tabarruk. Kiranya yang yang hatinya keras atau apa, cobalah minum apa? Air Zam-Zam. Bismillah, ya Allah, aku ingin berubah jadi apa? Ya, berubah jadi lebih baik. Ya, minum air Zam-Zam. Bismillah. Faham sampai di sini? Baik. Kemudian yang kedua, pembicaraan kita. Itu yang keberapa ya? Oh iya benar. Pembicaraan kita yang kedua. Kalau tadi itu di muqaddimah ya. Pembicaraan kita yang kedua. Apa pembicaraan kita? Apa maksud melapangkan dada di sini? Oh, bukan pembicaraan yang kedua, pendapat yang kedua. Berarti tadi yang dimaksudkan dengan pelapangan dada berarti pembelahan dada. Yang kedua, yang dimaksud dengan pelapangan dada di sini adalah terkait dengan pengetahuan dan ketaatan. Pengetahuan Rasulullah dan ketaatan siapa? Rasulullah. Dan ini memiliki beberapa penjelasan berikut. Dalil-dalilnya, penjelasannya. Ketika Rasulullah diutus kepada jin dan apa? Manusia. Beliau merasa sempit dadanya, kena banyaknya pertentangan dari mereka. Betul atau tidak? Ya. Dari awal beliau dakwah itu ditentang sama siapa? Manusia. Tetapi Allah memberikan kepada beliau tanda-tanda kekuasaannya. Dengan tanda kekuasaan itu beliau semakin mantap. Hatinya menjadi lapang. Bebannya menjadi ringan. Hingga beliau tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi dan tidak gentar untuk menghadapi ancaman mereka. Pasti Allah menjamin hidupnya meskipun sibuk untuk berdakwah, dan pasti Allah menjamin nyawanya meskipun banyak manusia ingin membunuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang ya kemantapan ini penting. Saya ulang. Dengan beliau sibuk berdakwah, Allah pasti menjamin apa? Rezekinya. Ya mungkin beliau sempat mungkin gitu ya. Ya namanya manusiawi, mungkin spek manusia beliau mungkin aktif ya. Ini kalau saya sibuk dakwah ini siang malam ini gimana keluarga saya gitu kan? Ya sama kayak ustadz ya. Ya. Ustadz kalau terlalu sibuk apa?
Dakwah kan mikirin tuh keluarganya kan. Ya, apalagi kalau ceramahnya misalkan nggak dikasih apa-apa kan. Ya, nggak dikasih di sana, udahlah jualan aja dah. Iya. Ustadz juga manusia, butuh apa? Butuh makan. Mungkin Sayyidina pernah berpikir sejenak ke arah itu. Masalahnya beliau akan sibuk hari-harinya dengan dakwah. Sementara dakwah ini tidak boleh ngambil apa? Upah. Baik. Subhanallah. Makanya Allah tunjukkan kekuasaannya. Makanya Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Muhammad, bukankah dulu juga sebelum ini kamu itu miskin, aku berikan apa? Kecukup. Masa sekarang kamu takut sama saya? Kamu fokus dakwah, aku jamin rizki. Dan rizki itu nggak mesti harus melalui tangan sendiri, terbuka. Capek dan lelah. Rasulullah lagi lapar, laparnya kadang-kadang bahkan 3 hari, 4 hari. Tiba-tiba datang aja sahabat. Tok tok tok. Ya Rasulullah, ya. Undangan makan ya Rasulullah. Siap. Rasulullah apa? Datang. Alhamdulillah. Ada apa? Tidak minta. Bukan lalu ketuk rumah orang gitu. Ayo undang saya makan gitu. Enggak. Tetapi beliau diundang oleh siapa? Para sahabat. Dan itu disebut apa? Rizki. Begitu konsep rizki itu Bapak saya. Jangan terlalu takut sama rizki sampai akhirnya apa? Lupa siapa? Allah. Ya Ustadz ngomong kayak gitulah, kita mah takut kali gitu. Ya itu ya Ustadz mah ngomong bebas aja kan? Boleh lah gitu kan? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian yang dijanjikan. Rizki yang di langit dijanjikan itu apa? 1, air hujan. Apalagi? 2, syurga. Karena antum itu, kita, bukan antum ya, antum tersinggung nanti, baperan nanti ya, pulang, berhenti ngaji ya. Ya, kita itu sering memandang rizki itu selalu tentang soal apa? Dunia. Padahal rizki yang hakiki seorang mukmin itu bukan uang atau makanan yang dimakan, tetapi bagaimana berinjak kaki itu untuk berebut apa? Syurga. Itu rizki seorang mukmin. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau ada orang bertanya, ada orang mati karena dia kelaparan, padahal Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun kecuali rezekinya ditanggung oleh siapa? Tapi ada tuh orang apa? Mati karena apa? Karena salah ente. Bukan Bapak ya. Ini saya agak kesal dikit ini. Iya. Karena salah ente. Ngelihat rizki itu hanya makan, hanya uang. Allah mencabut nyawanya, sebabnya kelaparan, tetapi ditunggu dengan rizkinya 8 pintu rizki. Yaitu 8 pintu apa? Paham sampai di sini? Jadi rizki terbesar seseorang itu rizki apa? Akhirat. Jangan takut sama rizki, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Lapar itu nikmat kalau orang bisa menerjemah rizki itu seperti apa. Lapar itu bisa orang tidak lapar 2 hari, 3 hari. Tetapi asalkan bisa mengkontrol apa? Perut. Menyibukkan dengan zikir, menyibukkan dengan ilmu. Imam Ibn Qayyim itu kalau sudah baca, itu beliau bisa tidak makan sampai 3 harian, 2 harian. Karena saking nikmatnya baca apa? Masalahnya antum baca Quran itu mana-mana kepalanya masalahnya. Iya, apalagi aroma masakan tetangga gitu, aduh gitu. Udah Quran dilepas gitu kan, enak kali gitu kan. Apalagi mungkin kita sering cium aroma apa? Ikan asin gitu. Iya, plus apa? Plus petik lagi kan. Wah, kacau itu. Kita lagi baca buku itu terganggu gitu. Imam Ibn Al-Qayyim, Imam Nawawi, itu beliau untuk 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, itu hanya sepotong roti, itu dia bisa apa? Bisa melangsungkan hidup. Kita nggak makan sekali aja udah miskin banget rasanya, betul? Ya Allah, kufur nikmat kita ini. Astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu nggak makan sekali zuhur, bikin pengumuman di WhatsApp, seolah-olah paling termiskin sedunia. Padahal ada orang lebih apa? Lebih susah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kamu lihat itu bayi itu di dalam perut. Jalan rezekinya cuma 1, melalui apa? Tali pusar. Begitu dia keluar, putus 1 pintu rezekinya.
Apakah terputus? Dibuka lagi oleh Allah melalui dua pintu rizkinya, yaitu apa? Dua susu ibunya. Betul? Tadi hanya melalui apa? Usaha. Satu ditutup oleh Allah. Kemudian dua pintu dibuka oleh Allah. Dengan kenyangnya dia apa? Nyusu melalui siapa? Ibunya. Begitu dia masa penyapihan, sudah keluar dari masa apa? Persusuan. Dibuka berapa pintu? 4. Tetapi orang itu tidak bisa melihat ke arah itu. Jadi selalu melihat itu ke arah apa? 4 dibuka oleh Allah. 4 itu apa Ustaz? Nabati, hewani, air putih, sama air 4 pintu loh. Pernah minum susu Pak? Alhamdulillah 1 pintu. Minum susu ini maksudnya, susu coklat. Ya. Kemudian kedua, yaitu apa? Air seger. Air gunung puncak seger itu, alhamdulillah. Pernah makan sayuran, alhamdulillah. Pernah makan daging, alhamdulillah. 4 pintu dibuka oleh Allah. Tapi kita selalu mendeskripsi Tuhan itu seolah-olah nggak sayang dengan kita, karena selalu selalu mengkerucut rizki itu seolah-olah rizki duniawi itu tanda Allah itu apa? Cinta. Begitu 4 itu tertutup, mati orang itu. Dia tidak mendapatkan asupan, akhirnya mati kelaparan. Diganti oleh Allah dengan sesuatu yang paling baik dari itu. 8 pintu syurga. Begitu cara orang melihat apa? Rizki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian yang telah dijanjikan secara tetap final. 1, syurga. Bagaimana mungkin kita ini sibuk dengan sesuatu yang Allah beri? Makanan itu kan pemberian Allah, tetapi kita tidak sibuk dengan zat yang apa? Bagaimana tidak malunya manusia ini, coba dicarah pemberian Tuhan, tetapi begitu Tuhan manggil nggak pernah apa? Datang. Begitu diuji sama Tuhan, seolah-olah apa? Playing victim. Seolah-olah Tuhan yang apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru ya Allah. Nah, ente dari dulu sudah jarah punya Tuhan, sementara kamu dipanggil 5 kali sehari pun nggak pernah datang dengan panggilan siapa? Tuhan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surga. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, sibukkan dirimu dengan mendekatkan dirimu kepada Allah. Kewajibanmu penuhi. Karena Allah telah menanggung apa? Sesuatu yang pasti, yaitu apa? Rizki. Tetapi subhanallah, kita sibuk dengan sesuatu yang sudah pasti ditanggung dari sesuatu yang tidak pasti kita ketahui keadaan kita. Sekarang saya tanya, rizki itu sudah pasti atau tidak? Antum masuk surga atau tidak? Tahu. Ngapain sibuk? Tidak dengan sesuatu yang belum pasti. Kejar. Nah, begitulah ceritanya. Antum bisa ngomong aja, Ustaz, nggak apa-apa, kasih nasihat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sudah isya ya, kita tutup Bapak saya. Ada orang masuk gua, orang masuk gua. Kemudian karena dia habis baca ayat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian sudah dijamin. Lauhil mahfuz, catatan takdir sudah final. Akhirnya dia bilang apa? Kalau begitu, kalau sudah ada rizki di langit, ngapain saya cari di dunia? Dia masuklah ke gua. Dia tinggal di gua 1 hari, nggak ada makanan, lapar dia. Hari kedua nggak ada makanan, lapar dia. Hari ketiga udah mulai perutnya berbunyi. Hari keempat makanan datang, sebakul kurma. Tapi bukan sapi ya, bukan kambing, bukan. Tetapi Allah memberikan hanya untuk melanjutkan apa? Hidup. Wallahu a'lam. Karamah. Atau kedua, mungkin ada orang datang lewat, akhirnya apa? Dia sisihkan untuk apa? 1 bakul kurma itu untuk orang yang tinggal. Akhirnya semakin yakin dengan ayat itu. Ngapain sih dari rezeki di dunia? Akhirnya hari ketiga datang lagi tuh sebakul apa? Kurma. Akhirnya dikasih tahu adiknya. Ini Imam Ibnu Katsir riwayat yang kisah ini dari Imam Sufyanus Tsauri. Akhirnya dia panggil adiknya, "Dek, saya ini 3 hari di goa, itu selalu dapat 1 bakul apa? Kurma." Akhirnya adiknya pun ikut. Akhirnya setiap per 3 hari 2 bakul kurma. Sepertiga hari 2 bakul kurma. Alhamdulillahi syukur. Akhirnya apa? Dia fokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena rezekinya sudah apa? Dijamin. Tapi kalau antum jangan. Karena antum bukan orang yang yakin. Karena antum bukan orang yang yakin. Antum jangan coba-coba. Ya ini untuk orang yang apa? Untuk orang yang yakin. Karena kalau kita ini yakin itu kalau kerja baru dapat apa? Makan. Ini makanya tauhid rububiyah kita masih apa? Masih
cacat. Ya, subhanallah, ya semoga Allah perbaiki hidup kita ya. Minta ampun gitu. Ya, karena tawakal itu hanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya mungkin ini dulu, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Yang hadir semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan kita bisa berjumpa di pelajaran berikutnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.